Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah yang telah menjadikan pagi ini masih kita rasakan, pagi ini masih kita bisa menikmatinya dengan suasana hati bervariasi. Ada yang sedang bersenang, ada yang sedang galau, ada yang gundah gulana, macam-macam di antara jamaah yang kumpul pagi ini. Tapi insya Allah tujuannya semuanya satu. Tujuannya ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Kita bangun tadi pagi dalam keadaan cukup puyeng, aya nu ngahulang heula, ada yang berdoa, ada yang lupa berdoa, macam-macam pula. Tapi insya Allah ketika saya mengingatkan detik barusan, kita semuanya teringat, oh iya aku nggak berdoa. Nah nanti kita harus berdoa. Maha suci Allah yang pagi ini kita melihat segenap jagat raya ini, ya, dimana suara binatang malam masih ada yang berbunyi. Karena kita masih jam berapa nih? Masih jam setengah 5. Karena hari ini jam berapa? Adzan subuh? Jam 4 lah taruh gitu. Dimana dedaunan pun dia masih basah lewat embun. Kita hanya sebatas manusia yang setiap harinya berjalan, terus berjalan dari mulai kecil menjadi dewasa, setelah dewasa menjadi tua kalau kita ngalamin tua gitu. Nah sebelum kita balik, sebelum kita pulang kepada yang punya, nah dalam perjalanan itu kita terus beramal, perbaiki amal dan amal. Mungkin kisah dan cerita embun pagi ini akan terus berjalan sepeninggalnya kita. Dedaunan yang pagi ini masih basah menjadi saksi bahwasannya pagi ini kita semuanya selepas melaksanakan sholat subuh berjamaah, kita semuanya mengadakan kajian taklim. Baik, dalam kesempatan pagi ini, kemarin kita sudah membahas bahasan yang cukup menarik menurut saya, entahlah menurut yang lain. Oke, bahasan yang menarik menurut saya itu kemarin saya membahas tentang keutamaan fadilah. Kita tuh ngelakuin sesuatu itu harus tahu. Orang pakai mobil kudunya ho komposisi mobil, kudunya ho kenyamanan dina mobil, kudu harus hafal macam-macam tentang mobil. Jadi kita bisa menikmati. Karena kalau tidak menikmati ya rasa mobil Alphard, rasa mobil Fortuner dengan rasa mobil Datsun ya sama, ya gorolong gitu. Tapi kalau orang bisa menikmati beda, ya enggak? Lah iya, naik kuda keledai, naik kuda yang bagus. Ya kalau orang yang gak nikmati sama-sama jalan kok kuda naik. Oke, kita lanjutin bahwasannya kenikmatan yang sangat luar biasa dalam tahajud itu, ya, di balik sholat malam itu, bahwasannya sholat malam itu adalah salah satu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah beliau lewatkan. Ternyata tahajud itu adalah amalan Rasul. Rasul itu tidak pernah dia melewatkan akan sholat malam ataupun juga tahajud. Bahkan tahajud itu adalah amalan-amalan para nabiullah, orang-orang sebelum Rasulullah. Jika kemarin kita 1-5 sudah membahasnya, hari ini keutamaan tahajud itu ternyata adalah dia amalannya Rasulullah dan tidak pernah melewatkan amalan tersebut. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat yang paling afdol setelah sholat fardu adalah sholat malam. Apa sholat malam?
tahajud. Bahkan kemarin kita membahas kaki Rasul saja sudah sampai bengkak, padahal dia itu orang termaksum, dia sudah dimaksum, dia sudah jelas ahli surganya, dosa masa lalu dan masa yang akan datang itu sudah dihapuslah. Kita hidup penuh noda dan dosa gitu kan. Kita ibadahnya ini harus ditotalkan lagi. Jadi kategorinya daripada sholat tahajud itu sholat sunat naon? Sunnah mu'akkad. Nah, jadi silakan dirikan sholat malam karena itu adalah amalan yang dilakukan oleh Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak pernah melewatkan sholat tahajud. Kalau kita ngelakuin sholat tahajud tiap malam, di sepertiga malam terakhir kita berdoa, berarti kita sudah menjalankan apa yang dicontohkan oleh Rasul. Jangan ngaku cinta Rasul kalau kita tidak pernah menjalankan sunnah-sunnahnya. Bohong. Nah, kamu cinta Rasul? Cinta. Oh, cinta. Apa bukti rasa cintamu? Ya, aku jalankan sunnah-sunnahnya, kesukaan-kesukaannya. Gitu. Jadi cintamu nggak palsu. Cintanya sungguh-sungguh. Kan kalau kita sudah senang sama seseorang, sama figur seseorang, biasanya kita ngikutin gaya-gayanya. Kamu senang sama Pak Kiai Zainuddin MZ, gaya pidatonya kayak Zainuddin MZ. Kamu suka sama AA Gim misalkan, gaya ceramahnya gaya AA Gim gitu. Dan sebagainya. Oke, selanjutnya ya, nomor 7-nya itu fadilah daripada kita melaksanakan sholat tahajud adalah termasuk golongan hamba yang bertakwa. Ya, hamba yang bertakwa. Nah, ini ya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga. Pengen di taman-taman surga? Pengen? Makanya takwa. Ya. Siapa yang pengen hidup di taman surga? Apa kuncinya? Takwa. Apa itu takwa? Menjalankan segala perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi segala larangannya. Oh, kebayang nih mas-mas, akang-akang, di taman surga itu sangat indah dan tidak bisa kita bayangkan seindah apa. Bahkan di sana berjejer bidadari cantik. Kau mau pilih yang mana? Gitu. Ya, perempuan juga sama. Taman surga itu begitu indah, tak bisa dilukiskan dengan kata, maksudnya tidak bisa dibayangkan dengan pikiran kita indahnya seperti bagaimana. Dan di mata air sambil mengambil apa yang diberikan oleh Rob mereka, sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan, yaitu mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Jadi kalau orang yang mendawamkan tahajud, siap-siaplah kamu mendapatkan taman surga. Empernya sudah indah, apalagi masuk ke tamannya, apalagi masuk ke bangunannya. Janji Allah ini. Yakin? Ya kudu yakin janji Allah mah. Kamu teu yakin dosa orang. Ya, ini diabadikan dalam Quran surat Az-Zuriyat ya, ayat 15 sampai 18. Keren nggak? Wow, banget kerennya. Jadi di sini jadi hadiah bagi pada orang-orang yang bertakwa, yang sedikit sekali tidur di waktu malam, artinya dia menggunakan malamnya dengan cara bertahajud. Hadiahnya apa? Taman surga. Siapa yang pengen taman surga? Pengen? Subhanallah. Insya Allah kamu termasuk golongan orang yang bertakwa dan berada dalam taman-taman surga jika mengerjakan amalan ringan di akhir malam. Bisalah kelihatan. Ya, kalian ikhlas, kita ikhlas, saya ikhlas, ya, menjalankan mendirikan sholat malam, maka jaminan dari Allah akan mendapatkan taman-taman surga. Saya ulang, akan mendapatkan taman-taman surga. Siapa yang pengen taman surga? Bilang saya. 1, 2, 3, siapa pengen taman surga?
Abi pengen taman surga. Apa kuncinya? Bertakwa ulah sarewa pantesan cek dina katerangan iblis sampai mengikatkan 3 ikatan pada waktu orang tertidur karena jaminannya wajah-wajah surga nih insyaallah asal mau mendirikan sholat malam. Maka tong hese dihudang lamun hese dihudangkeun berarti mung taman sur hayangna dina got hayang dina got eta mah got. Nah, jadi ya buahnya nih ya pengen masuk surga pengen lah harus pengen lah hayang dina got. Oke, yang 8 ya, termasuk golongan pengingat Allah. Nah, termasuk golongan pengingat Allah itu seperti bagaimana? Nabi Muhammad SAW bersabda, ya, jika suami membangunkan istrinya untuk sholat malam hingga keduanya sholat 2 rakaat, maka tercatat keduanya dalam golongan perempuan ataupun laki-laki yang selalu berzikrullah. Subhanallah. Suatu saat nanti nih jamaah sudah menikah ataupun yang sudah menikah, maka bangunlah rumah tangga itu harus seperti partner sahabat surga. Sahabat surga itu seperti apa? Ngingetin, datang waktu tahajud ngingetin, mas tahajud yuk, kita dapatkan surga dan taman-taman surga itu kita raih bersama. Lamun cek si akangna ai gugah, neng gugah, mamah gugah, umi gugah, yuk kita sholat tahajud, kita raih taman-taman surga. Wow, indah. Jadi jatuh cintanya nggak hanya di dunia, tapi terbawa nanti sampai ke akhirat. Bangun rumah tangga itu rumah tangga surgawi, baiti jannati, rumahku surgaku, dan engkau wahai istriku dan engkau wahai suamiku adalah sahabat surga. Sahabat surga itu sahabat yang selalu ada ketika kita dalam keadaan terpuruk, suka, duka, dalam keadaan miskin ataupun juga kaya, ia selalu hadir di sisi kita. Bukan teman yang memanfaatkan kita, yang dia ada ketika kita ada, dia pergi ketika kita dalam keadaan keterpurukan. Itu namanya sahabat pengecut. Nah, makanya cari sahabat itu adalah sahabat yang mau membangun dalam kehidupan kita. Salah satunya kalau sudah menikah adalah istri kita, suami kita, yang menemani kita ketika kita dalam keadaan susah, kita nggak punya apa-apa. Hanya untuk makan butuh sepiring berdua, hanya untuk minum saja butuh gelas untuk berdua. Tikar hanya sebatas tikar, dia sabar bersama kita dalam keadaan keterpurukan. Lah lu kaya dikit misalkan, udah nyeleweng kawin lagi. Apakah tidak berpikir siapa yang menemani kita dalam keadaan susah itu? Paham? Paham gak? Insya itu sahabat surga. Dia selalu hadir ketika kita terjatuh, ketika kita lupa, dia yang ngingetin. Ketika kita berdosa, dia yang mengingatkan. Akang tekengin kitu dosa, ai tekengin kitu dosa, aa tekengin kitu dosa. Itu sahabat surga. Bukan sahabat yang kerjasama dalam kebatilan, bukan sahabat yang kerjasama dalam keterpurukan. Panjang bebaturan kurang mabok yuk, ayo meli AO, meli JD, ya, terbuka JD meli Aibon, bisa dong kan dia. Buka duit seetik meli ganja, loba duit ya loba meli puto, terbuka duit bensin bisa dong, garah liar. Oh deh, yang ku cubu. Bukan duit seetik, beli komik. Bukan duit seetik, banyak duit. Hai, mabok kayaknya. Tapi hayam kumpulkan, asupun kena keresek angsuhan kayaknya. Mabok. Kan gitu, kacau.
Jadi sahabat surga itu yang ngingetin. Ketika kita dalam keadaan lupa, dia yang ngingetin kita. Subhanallah. Jadi fadilah daripada sholat tahajud yang selanjutnya adalah termasuk golongan yang pengingat Allah. Nih santriwan santriwati pondok pesantren penghafal Al-Quran Az-Zakiyah, ya, para jamaah sekalian, para warga yang hadir di sini. Jadi kita saling mengingatkan, saling ketrok tuh pagi-pagi. Assalamualaikum, hayu ke masjid, hayu berjamaah, hayu kita laksanakan berjamaah. Itu sahabat surga. Kan tahu fadilahnya berjamaah, keren. Tahu kan fadilahnya kita melaksanakan kegiatan rutinitas sholat di masjid sampai 27 derajat kan derajatnya. Dan lah iya gitu. Ternyata tahajud ini juga termasuk orang yang berzikir. Yang selanjutnya, yang nomor 9 ya, yaitu mendapatkan tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu. Nih nomor 9, kita mendapatkan tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nih, dan pada sebagian malam hari bersolat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Ini jelas Quran surat Al-Isra ayat 79. Siapa yang berbicara ini? Allah. Jelas. Kalau Allah sudah berbicara, yakin kita, ya. Dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbu mengangkat ke tempat yang terpuji. Pengen diangkat ke tempat yang terpuji? Karena Allah itu maha membulak-balikan. Bisa satu detik kau menjadi terpuji, dan satu detik lagi kamu terlaknat. Bisa satu detik kita naik derajat, bisa satu detik kita jatuh derajatnya. Kemarin dipuja-puja, hari ini dicaci maki. Itu kuasa Allah. Makanya yang kaya mohon jaga kekayaannya dengan mendekatkan diri kepada Gusti Allah. Allah maha membulak-balikan. Hari ini kamu kaya, tanahmu di mana-mana, mobilmu banyak. Dalam satu detik Allah bisa mengagubragen eta. Sabab naon? Orang tidak minta sama Allah untuk menjaga kekayaan kita. Hari ini kita tidak punya apa-apa, tapi ketika Allah sudah kun fayakun, hei, kamu sudah mendekat kepadaku sekian lama, mulialah kamu hari ini. Kun fayakun, bahwa bertemu, kuncinya apa? Yakin. Makanya kalau kita sudah punya uang banyak, contohnya, jaga itu dengan cara sedekah. Itu cara menjaga harta kita, ya. Jangan sampai kita jadi orang pelit. Kan banyak kisahnya orang pelit. Dulu seorang korun, dia itu sampai kekayaannya kan luar biasa. Sampai hari ini orang mengatakan ketika itu mendapatkan sebuah benda dari dalam bumi, menyebutkan harta korun, harta karun. Berarti korun ataupun si karun itu adalah orang yang kayanya minta ampun. Konon katanya kuncinya saja, kunci rumahnya atau kunci kerajaannya lah bisa dibilang, itu sampai beberapa unta yang ngangkutnya. Saking kayanya. Tapi dia nggak bersyukur dengan kekayaannya. Akhirnya kapan ditelan bumi. Batur mangi berarti disebutkan harta korun, sabab ditelan bumi. Nah, jadi untuk menjaga kekayaan kita, maka kita harus bersyukur dengan harta kita. Salah satunya adalah dengan selalu bersedekah. Ulah sok pedit ka batur, deketan Gusti Allah. Ya Allah, jaga harta abdi. Bisi harta anu seueur ayeuna teh, mobil urang balatak, tanah urang teh menikat lalega, gitu kan. Karena kita tidak mendekatkan diri, malah kufur ka Gusti Allah. Cek Gusti Allah teh maneh ku aing dibere urang kitu. Kalau tak jadi kufur, geus cokot deui we, miskinkeun deui si eta mah. Hayang kitu. Naudzubillahi min deketan Gusti Allah. Kan kemarin saya bilang, kamu pengen apa, deketin Gusti Allah. Salah satu jalannya adalah sholat. Ya enggak? Salah satu jalan realisasikan mimpi-mimpimu. Ya, kemarin saya bilang gitu. Lewat sholatmu gitu. Nah, jadi Allah itu bisa mengangkat harkat martabat derajat seseorang itu salah satunya
dengan kita bangun malam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang selanjutnya ya bahwasannya ini adalah tambahan pahala di penghujung malam nomor 10-nya. Nah, jadi ya lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan ya kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata, sebagian balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Selanjutnya yang nomor 11-nya adalah mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di malam hari terdapat waktu tertentu yang bila seseorang muslim memohon kepada Allah dari kebaikan dunia dan akhirat pada waktu itu, maka Allah pasti akan memberikan kepadanya, dan hal tersebut ada di setiap malam. Nah, jadi gitu ya. Ini Rasul bersabda, sesungguhnya di malam hari terdapat waktu tertentu yang bila seseorang muslim memohon kepada Allah dari kebaikan dunia dan akhirat pada waktu itu, maka Allah pasti akan memberikan kepadanya, dan hal tersebut ada di setiap malam. Ada di setiap malam. Pengen punya kebaikan dunia akhirat? Pengen punya kebaikan dunia akhirat? Ingin. Yakin Rasul itu omongannya nggak bohong. Yakin ketika Rasul sudah berbicara itu berdasar wahyu, tidak semata-mata ngomong. Sok kalau pengen kita bahagia dunia dan akhirat, jalankan setiap malam kita bermunajat kepada Gusti Allah. Yakin. Oke, pengen apa? Silahkan ungkapkan dalam tahajud kita.